Halo guys, balik lagi sama gua Doyan Supro. Kali ini gue bakal menunjukkan rekam jejak investasi gua di Stockbit ya. Ini di luar dari video nabung rutin gua. Jadi ini video khusus buat motivasi kalian agar tetap konsisten untuk menabung rutin, entah berapapun itu, asalkan itu rutin. Dan setiap dari investasi kalian pasti ada hasil lah. Dan di sini gue kemarin dapat dividen dari saham Tugu, lumayan sekitar 8 atau 9% lah dalam hitungan gue. Di satu lembarnya dia dapat 123 perak ya. Dan dia come date di tanggal 8 Mei dan dia exit di tanggal 13 Mei 2024. Dan dia paymentnya di tanggal 29 Mei 2024. Dan di sini gue punya sekitar total 27 juta atau 28 juta lah. Di bawah 30 juta masih. Dan kita dapat 20.000 lembar saham. Di sini gue dapat total adalah 2.500.000 untuk total dari 20.600 lembarnya atau sekitar 8% lah kira-kira. Nah, di sini kita bisa lihat saham Tugu langsung biasa lah ya, ketika exit saham-saham yang membagikan dividen tuh pasti akan anjlok. Di sini bisa kalian lihat dia langsung anjlok setelah tanggal 7, 8, 9, 13 anjlok, tanggal 9 libur. Nah, di sini langsung anjlok karena emang exit itu pada keluar dari saham itu ya, dan banyak dividen hunter yang emang pengen dapat dividen aja, nggak mau holding kayak gue tuh masih holding di sini ya. Di sini gue pakai rekam jejak ajaib dan di sini gue dapat info sahamnya dari Stockbit ya. Beda platform dan beda total asetnya. Di sini aset serius gue, jadi gue kali ini ngomong agak serius karena ini bukan aset yang buat konten ya, tapi ini aset buat masa depan gue. Dan di sini bisa kalian lihat 2.500.000, cuman gue bakal alokasiin lagi nih duit untuk gue puterin lagi sih. Dan jadi kemarin gue juga scalpingan, bisa ini kan screenshot nih ya, gue nggak mau kasih di Gmail karena gue takut sama pajak. Oke, ke kanan, kita geser ke kanan, ke kiri sorry. Nah di sini kemarin gue dapat scalpingan sekitar segini ya nominalnya nih, 5.600.000 atau sekitar 13,5%. Di sini gue masuk di tanggal awal Mei itu nggak salah. Awal Mei pertengahan bulan udah gue out karena udah cukup lah 13%. Gue modal beli di harga 47.300.000 ya, sekitar segitu. Dan total untungnya 5.600.000. Kalau kalian hitung-hitung 5,6 juta ditambah 2,5 juta udah hampir 10 juta ya. Dalam arti kalian scalpingan dan dividen hunter itu udah sangat lumayan ya, dengan modal yang di bawah 100 juta. Nggak perlu gengsi untuk bisa punya barang mewah, tapi cukup kalian investasi di saham yang membagikan dividen dan performa yang bagus, imbal hasilnya pasti bakal positif sih. Saran dari gua, jangan sampai kalian salah perhitungan dan jangan kalian FOMO setiap ada berita-berita tertentu. Sebisa mungkin kalian track record dividennya jauh-jauh hari ya, jauh-jauh bulan. Kalau gue prefer dari 2 bulan sebelumnya membagikan dividen. Kalau gue lihat dari track record tahun lalu, dia membagikan setiap tanggal bulan Mei tahun sekian. Pasti gue bakal masuk 3 bulan sebelum dividen itu dibagikan ya, atau come date-nya. Dan jadi gue jadi nggak kena dividen trap. Jadi dapat harga yang rendah, tapi tetap bisa dapat merasakan dividen juga. Dan ini sebagai motivasi aja ya, karena gue sebagai klinik servis sekarang ini buat motivasi aja ya untuk kalian, karena gue di sini dengan modal main HP doang bisa dapat duit segini. Jangan terlalu buru-buru lah. Gue juga step by step, mulai dari kecil, dari 200.000, 500, 1 juta per bulan. Jangan sampai all in untuk nabung semua gaji kalian, tapi kalian juga harus proporsional dalam menabung, entah itu dana darurat dulu utama itu ya, untuk bisa kalian manajemen dengan baik. Ketika dana darurat itu tercukupi, bahkan kalian harus menabung sih kalau udah bisa punya dana darurat, karena dana darurat itu sebagai tameng utama. Yang keduanya adalah investasi yang liquid, entah itu pasar uang, obligasi atau enggak saham ya, level paling atasnya. Tapi kalau gua di tameng pertama itu dana darurat of course, dan yang kedua ada di saham. Gue langsung ke saham karena gue suka yang high risk, suka yang risiko tinggi, karena gue masih sendiri dan juga gue masih muda. Gak apa-apa gagal, tapi gue harus banyak improvisasi, belajar dengan sungguh-sungguh, dan alhasil gue bisa banyak belajar meskipun ruginya banyak di awal-awal. Kalian gak akan tahu sih rugi gue banyak banget di awal-awal tahun 2023 itu. Kerasa banget gue bisa minus 60 atau enggak 66 juta gue pernah. Tapi gue pernah juga dapat dividen nilai 50 juta di saham. Itu juga dari belajar ya, belajar dari masa lalu. Nah,
Jadi gua kemarin juga dapat info dari PBID ya. Ini adalah saham yang mau akan stock split ya, dan dia mau stock split tanggal 30 Mei tahun 2024 bulan ini ya. 1/4. Kalian harus mempersiapkan dana. Kalau kalian ada dana, kalian bisa sisihkan sedikit lah ya. Ini dia bakal berpotensi melambung tinggi sih kalau bagi gue. Dan dia baru bagi dividen kemarin tanggal 21 Mei dan gue ikut masuk. Lumayan sekitar 9% ex-data di tanggal 22 Mei. Seperti itu. Pembayarannya tanggal 6 Juni 2024. Dan untuk nextnya mungkin plannya gue bakalan update di Stockbit lebih banyak ya, karena asupan gue pelurunya banyaknya di Stockbit. Karena gue nggak berani juga sih tapi buat video-video begini karena takut dirjen pajak anjing. Ya mungkin karena itu sih hal utamanya. Dan juga ini buat motivasi aja sih, gue nggak bakalan sering buat video begini, gue cuman buat motivasi kalian aja. Di sini apapun bisa menjadi siapapun lah ya. Dengan cleaning service kerjaan gue di Jakarta, gue bisa punya dividen sebanyak ini 2,5 juta dengan modal satu iPhone 15 Pro Max atau sekitar 30 juta kurang lah ya. 30 juta kurang kalian bisa mau beli saham, aset atau gengsi ya iPhone. Kalau gue prefer HP murah nggak apa-apa lah ya, asalkan gue masih punya aset untuk bisa dikembangkan. Nah ini dia, gue langsung belikan saham Tugu untuk bisa berkembang sahamnya, berkembang duit gue supaya gue bisa bekerja dengan nyantai juga. Bukan berarti gue kerjanya leha-leha ya, tapi karena gue bisa membagi uang gue agar bisa bekerja secara maksimal begitu. Jadi ini buat motivasi buat kalian sih ya. Untuk para anak-anak muda, jangan patah semangat, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Mungkin awal-awal dari 100.000, 200.000, kembangkan habits dari perlahan, dari ratusan, ntar bisa naik ke jutaan, bisa naik ke puluhan atau ratusan. Dan di sini juga gue juga kasih tahu uang puluhan juga bisa jadi jutaan. Di sini gaji gue double ya, 2 kali gaji gue mungkin di sini gue dapet nih. Selama hampir setengah bulan gue dapetinnya 13% ini. Dengan modal di bawah 50 juta, gue bisa dapat 5.600.000 hanya dengan setengah bulan. Ini 5.600.000 setara dengan 2 atau ya 2,5 bulan gaji gue lah ya. Di sini gue bisa bersyukur karena emang gue punya keahlian dan bakat menganalisa, jadi gue bisa tahu mana yang berpotensi, dan gue juga nggak kalah untuk baca-baca berita global. Jadinya gue bisa mendapatkan hal layak seperti ini. Dan yang utama adalah jangan malas untuk belajar, baca-baca berita dunia karena itu berpengaruh untuk saham sih ya. Jadi di sini Medco Energi Internasional kita share di sini. MEDC mungkin di harga 2.000-an sekarang. Oh no, 55. Untung gue udah keluar. Untung gue udah keluar ya. Karena di sini gue price-nya gue jual di 1480 ya. Di sini udah anjlok 1355 ya, bersyukur ya karena gue dapat momen yang tepat dan gue jual di harga yang tepat juga. Ini baik lagi sih ya, feeling itu sangat penting ya, feeling sangat penting, dan analisa kalian juga sangat akurat tuh bisa mempengaruhi keuntungan kalian juga. Oke, dia bagi dividen di nanti bulan Juni ya, Juni dan November, dan kalian harus mempersiapkan bulan-bulan tersebut nih antara bulan Juni atau November ya. Dia bisa bagi secara 2 kali dalam 1 tahun. Saham dia baginya lumayan besar sih bagi menurut gue ya, sekitar hampir 50 perak per lembar atau sekitar 4 atau sampai 5%. Dan saran dari gue ya begitu, harus jauh-jauh dari bulan untuk bisa mendapatkan dividen dan capital gain agar kalian tidak FOMO ketika di come date kalian masuk dan kalian dibanting di harga ex date. Kalian bakalan khawatir dan takut coy. Udah sih itu aja sih menurut gue. Jadi saham-saham ini nih, Medco Energi Internasional dan juga saham Tugu itu yang menghasilkan cuan di bulan ini hampir sekitar 8 juta ya di bulan ini. Dengan modal sekitar di bawah 100 juta gue bisa dapat 7 juta 8 juta tanpa harus bekerja apapun. Alhamdulillah, disyukuri saja. Baik lagi sih ke mindset kalian. Kalau misalkan kalian punya uang ratusan atau puluhan juta, mungkin kalian akan berpikir beli barang ini mungkin enak lah ya buat entah gengsi, entah keperluan. Tapi baik lagi, kalau bagi gua fungsi utama sih nomor 1. Gengsi gua buang jauh-jauh sih, bodo amat anjing. Dan gua nggak mempermasalahkan gengsi di hidup gua kerja apapun gua kerjain, dan gua punya duit gua puterin sebisa mungkin. Dan untuk kalian ketahui ya, gua tuh megang dana darurat sekitar di bawah 1 juta atau 1,5 juta kira-kira setiap bulannya. Gua nggak megang duit
sampai puluhan atau enggak jutaan ya untuk dana darurat gue, karena gue fokus untuk push di saham ini di tahun ini, karena gue yakin di tahun ini tuh saham-saham tuh bakalan grow up. Dan gue nggak begitu tertarik di cryptocurrency sih, karena gue pernah nyoba beberapa tahun yang lalu, emang sih cuman gue belum begitu tertarik akan hal cryptocurrency ya, karena nggak ada fundamental dan nggak ada dividennya ya. Itu sih yang paling prioritas. Kenapa nggak reksadana ya? Waktu itu ada yang teman gue nanya kenapa nggak reksadana. Jadi reksadana gue pernah nyoba di tahun 2021, di mana aset gue masih 1 juta 2 juta. Di situ memang grow up sih, sekitar setengah bulan, perkembangannya lama sekali. Oke, gue diemin sampai setengah tahun, duit 5 juta gue berkembang memang. Nggak nyampe 4% sih, 3%. Kalau nggak salah gue di obligasi biasa ya, bukan pemerintah, bukan SBN, tapi biasa, sekitar returnnya 1 tahun sekitar 6-7%. Dan itu lama sekali ya, jadi gue mikir, ini nggak ada alternatif cara lain ya untuk mengalahkan inflasi. Jadi gue langsung terjun ke saham gitu. Sebelum terjun ke saham, gue langsung main ke cryptocurrency ya. Cryptocurrency gue boncos, dan di situ gue langsung minus aset gue, dan lalu gue langsung hijrah ke saham yang fundamentalnya bagus dan safe lah dana gue. Jadi untuk butuh cuan secara konsisten, kalian butuh kegagalan sih untuk belajar dan improvisasi diri agar nggak terulang lagi kejadian itu gitu guys. Kalau gue sih udah berani ya naruh aset ratusan atau bahkan miliaran di saham, gue tuh berani. Baik lagi ke apa yang kalian beli sih. Kalau kalian membeli sebuah sampah di dalam karung, maka kalian akan boncos. Dan kalau kalian beli bajai harga Mercy, kalian juga akan boncos. Tapi ketika kalian membeli Mercy harga bajai, kalian akan untung. Bahkan kalian bisa grow up, aset kalian bisa 50%, 60% per tahunnya. Baik lagi ke manajemen risiko dan manajemen keuangan kalian sih. Tetap terus pantau untuk bisa kalian grow upin aset kalian, dan jangan sampai kalian lengah. Jangan sampai kalian tinggalin aja di saham yang fundamentalnya buruk. Tetap baca keuangan kuartal perusahaannya, siapa di balik perusahaan tersebut. Kalian bisa mengetahui gimana jalan prospek usahanya ke depannya. Oke, terima kasih telah menonton. Mungkin itu aja sih yang bisa gue banyak bacotin ke kalian agar kalian bisa tetap semangat. Gue Doyan Sukro, terima kasih telah menonton. Cabut, semangat kalian.